Shalom teman-teman, selamat siang dan selamat beraktivitas bagi kalian semua. Ini masih ada hubungannya dengan berita yang viral sekitar 4 atau 5 hari terakhir ini karena salah satu sekolah negeri mewajibkan siswinya menggunakan jilbab di lingkungan sekolah dan termasuk bagi mereka yang beragama Kristen. Nah teman-teman sekalian, tadi sekitar jam 11 atau jam 12 saya buka Twitter dan saya baca salah satu tweet dari Pak Tengku Zulkarnain. Sebagaimana kalian semua bisa perhatikan di screen di sini, beliau menuliskan, yang perlu Pak Mendiknas periksa apakah masih ada sekolah Kristen yang mewajibkan siswa-siswi mereka yang non-Kristen untuk belajar agama Kristen di sekolah mereka seperti di tahun 1980-an dulu. Itu dicek benar-benar, soalnya melanggar Undang-Undang Pendidikan pasal 12A. Silahkan cek Pak. Nah teman-teman sekalian, itulah salah satu tweet dari Pak Tengku Zulkarnain. Selain itu beliau juga menuliskan di sini, pengakuan alumni SMKN 2 Padang, Rina non-muslim tidak pernah dipaksa berhijab. Nah, kenapa geger isunya dipaksa? Nah, teman-teman sekalian, kalau misalnya kita tidak menonton video yang beredar itu, karena di dalam video itu, orang tua dari si Jenny ini mengajukan pertanyaan, apakah ini himbauan ataukah kewajiban? Nah, kalau diwajibkan ya berarti dipaksa, karena itu bukan agama yang dianutnya. Nah, karena itu teman-teman sekalian, kemudian terkait dengan tweet yang disampaikan oleh Pak Tengku Zulkarnain ini, untuk Pak Mendiknas mengecek sekolah-sekolah Kristen yang mewajibkan murid-murid yang non-Kristen apakah diwajibkan atau diharuskan untuk mengikuti mata pelajaran pendidikan agama Kristen. Nah, saya pikir sebenarnya ini tidak seimbang ya, karena yang sedang dibicarakan ini sebenarnya adalah tentang adanya sekolah negeri, yaitu SMK Negeri 2 Padang yang mewajibkan siswinya menggunakan jilbab di lingkungan sekolah dan termasuk bagi mereka yang beragama Kristen. Seperti yang saya sampaikan beberapa hari yang lalu, sekitar 3 hari yang lalu, bahwa sebenarnya kalau misalnya yang menerapkan aturan seperti itu adalah sekolah swasta, kemudian di sekolah itu diterapkan harus menggunakan atribut agama tertentu. Kalau itu swasta, bagi saya secara pribadi ya sah saja, namanya juga swasta. Swasta kan punya aturannya sendiri, ya silakan. Tetapi yang dipersoalkan akhir-akhir ini kan karena ini sekolah negeri bukan sekolah swasta. Dan kalaupun misalnya dikatakan itu ada miskomunikasi seperti yang disampaikan oleh mantan wali kota Padang itu, dan juga ada yang menyampaikan seperti disampaikan oleh Pak Kepala Sekolahnya itu bukan dipaksa, tapi kan videonya itu sudah beredar dan semua orang sudah tahu dan semua orang bisa menyimak dialog yang terjadi di video itu yang kalau tidak salah sekitar 15 menit lebih. Nah karena itu Pak Tengku Zulkarnain, ya bagi saya sih kalau misalnya ada sekolah swasta yang mewajibkan untuk menggunakan atribut tertentu, bagi saya secara pribadi, ya saya tidak permasalahkan. Kalau misalnya tidak setuju ya nggak usah sekolah di situ. Itu pun berlaku kalau misalnya ini di sekolah swasta ya. Tetapi kan pemikiran seperti ini tidak bisa diterapkan ketika itu berlangsungnya di sekolah negeri. Nggak bisa. Karena sekolah negeri berarti yang biayain kan negara. Dan semua masyarakat yang ada di bangsa ini kan yang sudah memenuhi kriteria tertentu ya, tidak peduli agamanya yang mana saja, kalau sudah mencapai standar untuk wajib bayar pajak ya semuanya wajib bayar pajak. Begitu kan ya. Nah kemudian teman-teman sekalian, tadi beliau juga memberikan sebuah tweet lagi. Tadi saya cek di Twitter beliau ini, beliau menuliskan seperti ini. Awalnya ditekankan non-muslimah, tidak boleh dipaksa pakai kerudung. Ujungnya berkerudung adalah himbauan bukan kewajiban. Ujungnya karena himbauan maka muslimah pun boleh tidak berkerudung. Karena jika dipaksa akan katanya melanggar HAM di sini. Ruwet, waspada. Islam diporoti katanya. Nah teman-teman sekalian, bagi saya sih kalau misalnya beliau ini mengharuskan generasinya yang satu agama dengan dia harus menggunakan jilbab atau kerudung atau hijab, ya saya tidak mau berkomentar tentang itu urusan mereka, itu kan urusan keagamaan mereka, silakan saja ya. Beliau saya pikir lebih tahulah tentang apa yang diyakininya dalam agamanya. Tetapi sekali lagi kita kembali kepada topik awal, bahwa terkait dengan berita yang viral akhir-akhir ini itu teman-teman, itu bukan miskomunikasi menurut saya. Dan kalau kemudian ada pihak yang mengatakan bahwa itu adalah miskomunikasi dan kemudian tidak dipaksa, lalu apa yang ada di dalam video itu? Kan begitu. Apa yang ada di dalam video itu ketika si orang tua bertanya kepada bapak yang ada dalam video itu, kalau tidak salah beliau adalah wakil kepala sekolah, apakah ini himbauan ataukah kewajiban? Jawabannya itu sangat jelas. Ini adalah kewajiban karena ada aturannya. Dan kalau kalian ingat teman-teman, di video sebelum ini, 2 video sebelum ini saya sudah bahas terkait dengan pernyataan Pak mantan wali kota yang mengatakan bahwa sebenarnya beliau kan mengemukakan dia tidak setuju kalau misalnya aturan itu dicabut, karena menurutnya harusnya
yang menyesuaikan itu adalah yang non-muslim yang jumlahnya itu sedikit dengan yang jumlahnya banyak, yaitu siswi yang beragama Islam di Padang. Nah itu kan sangat jelas kan. Tapi poin penting yang mau saya sampaikan adalah apapun itu sebenarnya bagi saya ya, sebagaimana juga sudah disampaikan oleh Pak Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim, bahwa sebenarnya kalau itu sekolah negeri, ya maka yang diberlakukan adalah peraturan yang berasaskan pada aturan negara, Undang-Undang Dasar 1945 dan juga Pancasila. Ya saya tidak tahu ya, tetapi kalau terkait dengan komentar Pak Zulkarnain dalam bagian ini terkait dengan ia mewajibkan, menginginkan agar generasinya yang seagama dengan dia menggunakan kerudung di mana saja termasuk di sekolah. Ya kalau itu diwajibkan sih untuk mereka yang beragama Muslim, beragama Islam, ya silakan saja ya. Nah kalaupun misalnya teman-teman ada pihak yang tidak setuju seperti Pak mantan wali kota Padang yang mengatakan tidak setuju, ya begini saja, kalau misalnya aturan itu tidak setuju untuk dicabut ataupun diubah, ya buat saja seperti ini, diwajibkan bagi mereka yang Muslim menggunakan jilbab di sekolah. Jadi menggunakan istilah yang spesifik, menggunakan istilah yang jelas. Ini hanya berlaku bagi mereka yang Muslim saja. Kan begitu. Kalau misalnya tidak setuju mencabut aturannya, ya sudah silakanlah. Tetapi aturan itu harus jelas diterapkan atas siapa. Ya kalau misalnya diterapkan untuk teman-teman kita yang beragama Muslim, ya silakan saja tuliskan aja di aturannya, sekolah ini mewajibkan semua peserta didik yang beragama Islam menggunakan atribut di lingkungan sekolah. Ya silakan saja. Tapi yang penting ada catatan pentingnya bahwa itu hanya berlaku bagi mereka yang beragama Islam. Itu misalnya kalau tidak setuju untuk aturan ini dicabut. Tapi bagi saya sih ya terserah mereka sih ya. Tetapi yang saya inginkan adalah jangan ada generasi Kristen yang diwajibkan untuk menggunakan atribut-atribut agama tertentu di lingkungan sekolah. Karena aturan di sekolah ini kan, apalagi ini sekolah negeri, bukan sekolah swasta, ya aturan yang diterapkan adalah aturan yang berasaskan pada aturan negara, Undang-Undang Dasar, juga Pancasila. Oke teman-teman, itu saja. Dan kemarin itu sebenarnya ada beberapa teman-teman yang menuliskan di kolom komentar terkait dengan ada beberapa sekolah di tempat mereka. Katanya salah satu seperti yang saya bahas beberapa waktu yang lalu itu, di bagian awal teman-teman saya sertakan salah satu komentar dari antara teman-teman yang menulis komentar di video-video yang sudah kita bahas. Katanya adiknya juga menggunakan jilbab ketika pergi ke sekolah, itu sekolah negeri katanya. Itu kemarin kalau tidak salah daerahnya daerah Riau ya. Teman-teman bisa memperhatikan di video-video sebelumnya, dan karena itu saya minta bantu teman-teman, bila ada hal-hal yang serupa di sini, yang mana itu sekolah negeri mewajibkan untuk misalnya menggunakan jilbab atau bagaimana, silakan kalian tuliskan di kolom komentar. Nanti kita akan bahas. Terima kasih. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Shalom.